Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bapak dan Ibu, seperti biasa setiap Rabu kita sampaikan kultum. Pagi hari ini ada permintaan dari jamaah, yaitu untuk membicarakan masalah korban. Bapak dan Ibu, pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang korban. Korban itu adalah syariat agama yang dulu diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk berkorban. Yang dikorbankan tidak main-main, yaitu anak kandungnya sendiri, anak yang sangat diharapkan untuk melanjutkan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Diajak untuk meninggikan kembali Baitullah, membangun kembali Ka'bah sebagai tempat ibadah. Tapi kemudian Allah berfirman di dalam surat As-Saffat ayat 102, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni atba'uka fandur madza tara ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabiullah Ibrahim, manusia yang keimanannya luar biasa, disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan sesuatu yang paling disayang, yaitu anak kandungnya. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Jadi mimpi berkali-kali untuk menyembelih anaknya. Mimpi seorang nabi adalah mimpi yang merupakan wahyu. Maka kemudian anak kandungnya dipanggil, disampaikan ini perintah Allah, bagaimana pendapatmu? Dalam bahasa Jawa, tumbuh oleh tutup, anak dan bapak sama. Bahkan dengan istri, ketika istrinya Hajar ditinggalkan di tengah padang pasir dengan anak yang masih kecil, apa yang ditanyakan istrinya? "Wahai Ibrahim, mengapa kamu tega meninggalkan aku dan anak yang masih kecil Ismail ini di padang pasir? Tidak ada satupun orang. Apakah ini perintah Allah?" Itu yang disampaikan oleh istrinya. Jawab Ibrahim, "Ya." Maka kemudian istrinya yang sangat sholihah juga percaya kalau memang itu perintah Allah, pasti Allah akan memberikan pertolongan. Dan benar, kemudian muncullah air Zam-Zam yang sampai sekarang kita bisa saksikan. Maka jawabnya anaknya juga sama, "Ya abatif al-matumar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi anaknya ketika diberitahu oleh ayahnya bahwa ada perintah untuk menyembelih Ismail, maka Ismail justru kemudian mempersilahkan, kalau itu memang perintah Allah, silakan laksanakan. Ya Bapak, engkau akan mendapati itu, aku termasuk orang-orang yang sabar.
falamma aslama wa tallahu lil jabin wa natainahu aya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nazmul musinin inna hadalah wa hakul mubin wa batainahu binifin adin. Ketika keduanya sudah berserah diri, kemudian Nabi Ibrahim meletakkan anaknya, kepala anaknya di pelipisnya untuk kemudian akan disembelih. Maka kemudian Allah berfirman, kamu sudah lulus Ibrahim terhadap ujian itu. Wa fadainahu bidibhin adim. Maka surat As-Saffat ayat 107 puncaknya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelian yang besar. Akhirnya kemudian anaknya tidak jadi disembelih, dan kemudian yang disembelih adalah sebuah sembelian yang sangat besar. Karena apa? Karena berarti Nabi Ibrahim sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika Nabi Adam mendapati anaknya, yaitu Habil dan Qabil. Habil dan Qabil, setiap anak yang dilahirkan oleh Nabi Adam, maka anaknya adalah kembar, laki dan perempuan. Habil anaknya lahir dengan pasangannya, yaitu Labuda. Sedangkan Qabil lahir dengan pasangannya Iklimah. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk mengawinkan anak-anaknya itu tidak dengan pasangannya, tetapi dengan secara silang. Artinya adalah Qabil yang lahir bersama dengan Iklimah dan Habil yang bersama dengan Labuda. Maka Qabil harus kawin dengan Labuda dan Habil harus kawin dengan Iklimah. Tetapi Qabil tidak terima karena pasangan lahirnya Iklimah lebih cantik daripada Labuda, pasangannya Habil. Maka menentang apa yang diperintahkan oleh ayahnya yang merupakan perintah dari Allah. Akhirnya apa? Akhirnya Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk melaksanakan kurban sebagai penyelesaian masalah, yaitu dengan kurban. Siapa yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Qabil yang sehari-harinya adalah bercocok tanam, sedangkan Habil adalah penggembala. Maka Qabil dengan enggan melaksanakan kurban yang diperintahkan oleh ayahandanya Nabi Adam. Ia kemudian mengorbankan tanaman-tanaman yang jelek. Tetapi sebaliknya Habil dengan ikhlas memenuhi perintah Allah yang disampaikan kepada ayahandanya untuk berkorban, maka sebagai penggembala dia pilih yang terbaik untuk dikorbankan. Maka kemudian yang diterima adalah korbannya Habil, karena dilakukan dengan ikhlas dan dipilihkan yang terbaik untuk korban itu. Karena itu kemudian Allah menerima korbannya Habil, dan akibat itu kemudian timbul dendam di hati Qabil, dan kemudian Qabil membunuh Habil. Dan itulah pembunuhan yang pertama. Sehingga setelah Qabil membunuh Habil, ia tidak tahu bagaimana caranya untuk Habil ini. Maka kemudian Allah mendatangkan burung yang kemudian sebagai contoh bagaimana cara menanam yang sudah meninggal. Bapak dan Ibu, syariah korban yang pertama disampaikan ke Allah kepada Nabi Ibrahim ini, kemudian dilanjutkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti juga haji. Haji itu adalah syariat yang diperintahkan pada Nabi Ibrahim. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amin. Wahai Ibrahim, kamu naik, panggil manusia untuk datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji.
Maka Nabi Ibrahim kemudian berkata, wahai ya Allah, bagaimana mungkin saya bisa memanggil orang-orang untuk datang ke Baitullah? Naiklah kamu ke atas bukit, kata Allah. Kemudian panggillah manusia. Wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amin. Maka kemudian panggilan ibadah haji ini adalah dilanjutkan oleh syariat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia terhadap Tuhannya yaitu melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Maka sama dengan ibadah haji, ibadah kurban ini juga syariat kurban yang diperintahkan Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak kesayangannya sebagai kurban. Maka kemudian dilanjutkan oleh syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Inna a'toina kal kausar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Inna a'toina kal kausar, Muhammad, inna a'toina kal kausar, sungguh telah kami berikan nikmat yang banyak. Fasolli li rabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat dan berkorbanlah. Kalau sholat itu adalah ibadah badaniyah, puncak ibadah badaniyah itu adalah sholat. Kita melaksanakan ibadah dengan badan kita, dengan anggota badan kita, itu sholat. Fasolli, laksanakan sholat. Wanhar, dan berkorbanlah. Korban adalah ibadah maliyah, ibadah harta, yaitu mengeluarkan harta untuk dikorbankan, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha. Allah tidak akan menerima, Allah tidak menerima daging dan darahnya. Walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Tetapi yang diterima itu adalah takwa dari kalian. Jadi inti daripada kurban itu adalah menyembelih binatang ternak, ya, binatang ternak. Ya. Jadi binatang ternak, ya, di dalam Al-Quran itu ada surat Al-An'am. Al-An'am artinya binatang ternak. Ya. Al-An'am itu adalah surat yang ke-6 di dalam Al-Quran setelah surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, surat An-Nisa, Al-Maidah, kemudian Al-An'am. Artinya adalah binatang ternak. Yang dimaksud dengan binatang ternak itu adalah yaitu unta, kemudian kambing, kemudian sapi, domba, itu adalah binatang ternak. Maka berkorban adalah menyembelih binatang ternak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasholli li rabbika wanhar, ya, maka sholatlah dan berkorbanlah. Karena itu tetapi kemudian Allah tidak menerima daging dan darahnya. Yang Allah terima itu adalah takwa. Takwa, ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah, itu yang diterima. Karena itu tidak berkorban harus betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Dijauhkan dari sifat riya dan sum'ah, yaitu menyebut-nyebut korban untuk kemudian secara riya. Karena apa? Karena inti daripada kurban itu adalah yang diterima Allah itu adalah takwa, ketaatan kita kepada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, ketika kita berbicara masalah kurban, ya, maka yang pertama itu adalah tadi surat Al-Kausar ayat 2, ya, fasholli rabbika wanhar sebagai dasar hukum. Kemudian surat Al-Hajj ayat 34 36, yaitu tadi Allah tidak menerima daging dan darahnya, tetapi yang diterima Allah itu adalah takwanya, ketaatan kita kepada Allah untuk
melaksanakan perintah Allah itu. Kemudian hadis Rasulullah SAW ya, diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah. Barang siapa yang telah mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi ia tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami ini. Jadi keras sekali, barang siapa yang sudah mempunyai kemampuan untuk berkorban tetapi ia tidak mau berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholat kami. Itu ada di dalam hadis Ahmad bin Hambal dan Ibnu Majah. Kemudian hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah, tidak ada amal keturunan Adam yang lebih disukai Allah pada hari Idul Adha selain menyembelih korban. Jadi amalan yang paling disukai Allah di dalam peristiwa Idul Adha itu adalah menyembelih korban. Karena itu Idul namanya Idul Adha. Udhiyah, Adha itu adalah sembelian ya. Jadi hari raya sembelian, udhiyah ya. Jadi hari raya sembelian. Tidak ada amalan yang paling disukai Allah di dalam menghadapi bulan Idul Adha, peristiwa besar itu takwa, kecuali adalah menyembelih korban. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah senantiasa berkorban dengan 2 ekor domba pada setiap hari raya korban. 1 korban untuk dirinya dan 1 lagi diniatkan untuk umatnya. Hadis diriwayatkan jamaah. Jadi setiap tahun Rasulullah SAW senantiasa berkorban, ya 1 untuk dirinya dan 1 kemudian untuk umatnya. Kemudian hadis dari Jabir ibnu Abdullah, kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk melakukan patungan dalam berkorban, yaitu 7 orang untuk 1 unta, ya, seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Ya. Ini ada apa? Kemudian hadis yang lain dari Jabir, Abu Jubair dari Jabir berkata, kami pergi haji bersama Rasulullah SAW, lalu beliau menyuruh kami bersekutu 7 orang untuk korban seekor unta dan seekor sapi, bersekutu untuk 7 orang. Ya, jadi ini hadisnya jelas hadis Muslim, nomornya 2323. Jadi sekarang itu dengan Google itu bisa dicek hadis Muslim nomor 2323. Di sini Rasulullah memberikan arahan, yaitu 1 unta untuk 7 orang dan 1 sapi untuk 7 orang. Dan alhamdulillah di Masjid Darussalam sudah puluhan tahun kita menerapkan, yaitu 1 sapi untuk 7 orang, dan sampai saat ini sudah lebih dari 10 yang ikut berkorban mempercayakan amanahnya di Masjid Darussalam. Jadi hadis Muslim, hadis Sahih, semua hadis Muslim itu adalah hadis Bukhari Muslim itu adalah oleh para ahli hadis dianggap sudah hadis Sahih, ya, hadis Muslim nomor 2323. Kemudian juga hadis 2324, ya. Kami berhaji bersama dengan Rasulullah SAW, kemudian kami menyembelih binatang ternak, yaitu Al-Baqarah, sapi untuk 7 orang dan kemudian unta untuk 7 orang. Jadi itu kami menunaikan ibadah haji bersama Rasulullah. Kami berkorban seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Ya, jadi itu hadis Muslim juga nomornya 2324. Ya. Jadi kita sudah melaksanakan itu. Kemudian hadis nomor Muslim 2322. Ya, jadi kami pernah menyembelih korban bersama Rasulullah SAW di tahun perjanjian Hudaybiyah. Untuk korban seekor unta atau seekor kami bersekutu 7 orang. Jadi hadis Muslim nomor 2322. Jadi 2322, 2323, 2224. Dan masih banyak hadis-hadis yang
menyelangkan tentang kurban, yaitu sapi untuk 7 orang dan unta untuk 7 orang. Bapak dan Ibu jamaah salat subuh, bagaimana hukum korban? Ya, kalau kita berbicara fikih, ya mesti kadang ada perbedaan. Ya, dan itulah maka itu fikih itu sangat rumit sekali. Kalau kita membahas fikih itu mesti membahas perbedaan-perbedaan. Dan di antara pandangan-pandangan yang paling dipakai sampai sekarang oleh para ahli fikih yang dianggap mewakili itu adalah madzhabul arba'ah, yaitu madzhab yang 4, madzhab Syafi'i, madzhab Hambali, Maliki dan Hanafi. Ya, saya pernah ada orang yang datang kepada saya, Pak, saya khuruj di Pakistan. Ya. Kemudian saya sholat Id di sana, itu takbirnya kok hanya 3. Saya kaget, saya di Indonesia kok 7 dengan 5. Sementara saya di Pakistan kok 3. Saya beritahu di Pakistan itu mazhabnya adalah Hanafi. Hanafi itu di dalam sholat Id itu takbir tambahannya adalah 3. Sedangkan di Indonesia itu adalah ada yang 7, 5, 8 dengan takbiratul ihram, ada yang 7 dengan takbiratul ihram. Maka di dalam kurban itu yang pertama itu adalah madhab Hanafi. Menurut Hanafi kurban itu wajib ya. Alasannya apa? Yaitu tadi perintah, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar, sholatlah kamu dan berkorbanlah. Ini perintah. Al aslu fil amri lil wujub, asal daripada perintah itu adalah untuk ditaati, karena itu hukumnya wajib. Kemudian tadi di samping itu juga hadis keras dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang sudah mempunyai kemampuan kemudian tidak mau berkorban, jangan dekat-dekat ke tempat ibadahku ini. Ya, artinya sangat tegas sekali, keras sekali untuk agar supaya orang berkorban. Karena itu kesimpulan Imam Hanafi, korban itu adalah wajib. Ya. Tentunya bagi yang mampu. Ya, karena ini menyangkut masalah ibadah maliyah yang harus punya kemampuan. Jadi wajib bagi yang mampu. Kemudian jumhur ulama, sebagian besar ulama, ya, hampir semua ulama selain Hanafi, Imam Syafi'i maupun Maliki maupun Hambali, ya, itu adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Bahkan majelis Muhammadiyah melalui majelis tarjihnya juga memutuskan korban itu adalah sunnah, tapi sunnah yang muakkadah. Jadi sunnah yang sangat dikuatkan, sunnah yang mendekati wajib, tapi tetap adalah sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah pekerjaan yang apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Ya. Tetapi hukumnya sudah mau sunnah yang sangat dikuatkan. Jadi seperti sholat rawatib itu ada yang muakkadah yang sangat dikuatkan, ya, seperti setelah maghrib, setelah isya, ya itu adalah muakkadah. Ya. Nah, hukum korban itu adalah juga sunnah, tapi sunnah yang dikuatkan. Jadi menurut madhab Hambali, kemudian Maliki, kemudian Syafi'i, sama sunnah muakkadah. Dan tarjih Muhammadiyah jika putusannya adalah sunnah muakkadah, artinya adalah sunnah yang sangat dikuatkan. Kenapa? Yaitu karena itu adalah bukan dalam wajib, tapi yang sudah mendekati wajib. Kemudian alasan yang lain, Ibnu Abbas mendengar dari Rasulullah SAW, ada 3 hal yang wajib atasku dan sunnah bagi kamu. Ada 3 hal yang wajib bagiku, bagi Rasulullah, tapi sunnah bagimu, yaitu sholat witir, menyembelih kurban, dan sholat duha. Ini hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Kemudian hadis Tirmidzi, Ibnu Abbas, saya diperintahkan menyembelih kurban dan kurban itu adalah sunnah bagi kamu.
Jadi ada hadis-hadis yang menerangkan bahwa memang itu adalah sunnah, ya sunnah. Tetapi tadi pandangan karena Hanafi itu memandang itu perintah dan ada keras sehingga sampai mewajibkan dengan catatan apabila punya kemampuan. Tetapi jumhur ulama yang kita ikuti, sebagian besar ulama yang kita ikuti dari 3 madhab dan juga dari putusan tarjih, maka itu adalah tetap sunnah muakkadah. Dan dalilnya tadi ditambah dengan hadis, 2 hadis ini, yaitu ada 3 hal yang wajib atasku dan sunnah bagi kamu, yaitu sholat witir, menyembelih kurban, dan sholat duha. Apalagi hadis saya diperintahkan menyembelih kurban dan kurban itu adalah sunnah bagi kamu. Nah, syarat bagi orang yang berkorban itu adalah muslim, kemudian merdeka, bukan hamba sahaya, kemudian balik, sudah dewasa, berakal, penduduk tetap suatu wilayah dan mempunyai kemampuan. Jadi memang harus mempunyai kemampuan. Nah, kemudian syarat untuk melakukan kurban secara sah, yaitu 1, binatang kurban hendaknya 1 tidak bercacat, sebagaimana hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, tidak 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban: rusak matanya, sakit, pincang, kurus, dan yang tidak berdaya. Jadi ini binatang kurban itu tidak bercacat yang akan disembelih, dan alhamdulillah kita lihat ya, setiap kita beli kurban kita lihat betul-betul dalam keadaan sehat, karena memang syariahnya seperti itu, tidak boleh dalam keadaan sakit ya. Kemudian telah mencapai umur tertentu, ini yang kedua, telah mencapai umur tertentu. Kalau domba atau kambing itu telah berumur 1 tahun atau lebih, lalu telah berganti giginya, Kambing telah berumur domba telah berumur 1 tahun atau lebih dan telah berganti giginya. Kambing telah berumur 2 tahun lebih. Unta telah berumur 5 tahun lebih. Atau sapi dan kerbau telah berumur 2 tahun dan lebih. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menyembelih untuk kurban melainkan yang telah berganti gigi, kecuali jika sulit didapatkan maka boleh 1 tahun dari domba. Hadis Muslim. Kemudian kurban dilakukan yang tadi sehat, kemudian telah mencapai umur ya. Kemudian yang kedua adalah waktu kurban. Kurban disembelih pada waktu yang telah ditentukan oleh syara ya. Jadi sebelum sholat Id mau nyembelih tidak boleh ya. Jadi harus setelah pelaksanaan sholat Id ya. Kemudian madhab Hanafi, Maliki, dan Hambali itu adalah waktu kurban Idul Adha ditambah 2 hari, Idul Adha dan 2 hari sampai tanggal 12 ya, sampai tanggal 12. Jadi tanggal 10, 11, 12 itu Hanafi, Maliki, dan Hambali. Sedangkan Syafi'i itu 3 hari waktunya sampai tanggal 13. Maka di dalam haji ada nafar awal, nafar sani. Nafar awal sampai tanggal 12, nafar sani sampai tanggal 13. Maka ayyamut tasyrik itu adalah sampai tanggal 13. Sama dengan ketika kita disunahkan untuk takbiran di hari Idul Adha itu sampai hari yang ketiga ya. Tanggal 11, 12, 13 tasyrik sampai waktu asar. Maka waktu kurban itu menurut Syafi'i itu adalah 4 hari. Kalau menurut Amma Hanafi, Maliki, dan Hambali itu 3 hari, tanggal 10, 11, 12. Tapi kalau Syafi'i itu antara 10 sampai tanggal 13. Dan tarjih Muhammadiyah juga sama, yaitu sampai akhir ayyamut tasyrik, yaitu sampai tanggal 13. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13. Ada waktu 4 hari. Tapi mulainya yaitu setelah pelaksanaan sholat Id sampai kemudian nanti ayyamut tasyrik. Dan alhamdulillah di Masjid Darussalam ini sejak dulu itu ada di hari pertama
Dan nanti juga Idul Adha ini juga kita akan hari pertama, yaitu tanggal 17 hari Senin itu adalah hari raya Id, dan kita sembelih pada tanggal pertama. Jadi ada waktu 4 hari, dan tarjih Muhammadiyah juga sama, yaitu 4 hari, yaitu Ayyamut Tasyrik. Bapak dan Ibu sekalian, masih ada beberapa hal yang terkait dengan kurban, mungkin nanti Rabu yang akan datang kita sambung ya. Mudah-mudahan dengan demikian kita memahami, karena sekali lagi masalah fikih itu adalah seringkali juga pandangan-pandangan yang berbeda, tetapi pada intinya adalah di dalam berkorban kita semata-mata ikhlas mengorbankan sebagian harta kita bagi yang mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyembelih binatang kambing atau sapi untuk 7 orang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.